Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Siti Aulia dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 2021700052. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UTS dari mata kuliah Praktikum Meteorologi dan Klimatologi yang membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim, serta alat-alat meteorologi dan klimatologi. Langsung saja, selamat menyaksikan. Unsur yang pertama yaitu radiasi sinar matahari. Radiasi matahari merupakan pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir di matahari. Yang kedua ada sudut datang sinar matahari. Sudut datang sinar matahari ini dipengaruhi oleh besar kecilnya intensitas insolasi. Nah, sudut datang sinar matahari ini berbeda karena adanya bangun bumi dan orbit bumi ataupun rotasi dan revolusi. Yang ketiga ada suhu udara. Suhu udara merupakan parameter yang menyatakan panas atau dinginnya udara. Suhu udara ini mudah dikenali oleh indera perasa. Yang keempat ada kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan kandungan uap air dalam udara yang berasal dari evapotranspirasi atau penguapan. Yang kelima ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam satuan luas tertentu. Tekanan udara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada tekanan udara vertikal dan tekanan udara horizontal. Tekanan udara yang vertikal mengalami perubahan ketika fungsi ketinggian itu berbeda-beda pada lapisan atmosfer. Tekanan udara yang horizontal ini mengalami perubahan ketika adanya perbedaan wilayah astronomis. Yang keenam ada penguapan. Penguapan merupakan proses perubahan molekul yang berasal dari cair menjadi gas. Penguapan ini ada tiga macam. Yang pertama evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi. Nah, evaporasi merupakan perubahan molekul cair menjadi gas di lautan yang terbuka. Transpirasi merupakan perubahan molekul cair menjadi gas yang berasal dari tanaman ataupun makhluk hidup. Evapotranspirasi ini merupakan gabungan dari keduanya, yaitu berasal dari perairan terbuka dan berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Yang ketujuh ada penutupan awan. Merupakan salah satu bentuk dari kondensasi karena udara yang naik sampai ke titik embun. Yang kedelapan yaitu kecepatan dan arah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Akibat dari arah angin ini yaitu menyebabkan adanya permusiman, seperti adanya angin muson barat dan angin muson timur. Yang kesembilan ada presitipasi. Presitipasi ini merupakan suatu bentuk dari kondensasi yang jatuh ke permukaan bumi. Ada tiga macam, yaitu ada hujan, embun, dan salju. Hujan merupakan presitipasi dalam bentuk cair yang berasal dari awan. Akan tetapi, tidak semua awan bisa menghasilkan hujan. Salju itu bisa terjadi apabila suatu proses kondensasi itu berada pada udara yang naik sampai pada suhu di bawah titik beku. Yang selanjutnya itu ada embun. Embun merupakan udara yang lembab yang dikondensasikan di atas permukaan objek. Yang selanjutnya ada alat-alat meteorologi dan klimatologi. Yang pertama ada anemometer. Anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Anemometer ini memiliki satuan yaitu kilometer per jam. Cara penggunaannya itu adalah pada saat baling-baling yang tertiup oleh angin itu akan bergerak menyesuaikan dengan arah angin. Semakin besar kekuatan angin yang bertiup, maka semakin cepat juga baling-baling itu berputar. Cara penempatannya itu ditempatkan di ruangan yang terbuka atau tanah yang luas. Yang selanjutnya ada hygrometer. Hygrometer ini digunakan untuk mengukur kelembaban udara. Satuannya itu derajat. Cara penggunaannya itu adalah letakkan hygrometer di tempat yang akan diukur kelembabannya, lalu lihat dan baca skalanya yang ditandai dengan huruf H atau suku dengan satuan derajat. Cara penempatannya itu diletakkan di dalam ruangan.
Yang selanjutnya ada barograf. Barograf ini digunakan untuk mencatat tekanan udara secara otomatis. Satuannya itu adalah milibar. Cara penggunaannya itu, arah angin akan menggerakkan pena pencatat yang ada pada kertas pias sehingga diketahui tekanannya. Cara penempatannya itu ditempatkan di dalam ruangan yang memiliki suhu tetap sehingga dijauhkan dari sinar matahari secara langsung. Yang selanjutnya ada termometer tanah. Termometer tanah ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah dengan satuan derajat, dan cara penggunaannya itu dilakukan pada kedalaman 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Pada kedalaman 20 cm digunakan air raksa dalam tabung gelas besar dengan bola ditempatkan pada kedalaman yang diinginkan. Cara penempatannya itu ditempatkan di dalam tanah yang tertutup oleh rumput atau tanah yang terbuka. Dan yang selanjutnya yaitu penangkar hujan. Penangkar hujan biasa ini digunakan untuk mengukur curah hujan selama 24 jam dengan satuan milimeter. Cara penggunaannya itu, air hujan yang tertampung oleh tempat penampungan air hujan akan diukur volumenya berdasarkan interval waktu tertentu. Cara penempatannya yaitu ditempatkan di tempat yang terbuka. Yang selanjutnya ada ombrometer. Ombrometer ini digunakan untuk mengukur curah hujan dengan satuan milimeter. Cara penggunaannya itu, saat terjadi hujan, air itu akan masuk ke dalam corong penangkar dan air itu akan dialirkan ke dalam tabung penampungan. Selanjutnya, pada saat pengukuran, air itu akan diukur oleh gelas ukur. Ketika air hujan itu melebihi kapasitas dari gelas ukur, maka pengukurannya itu dilakukan secara berkali-kali. Cara penempatannya itu ditempatkan di ruangan yang terbuka atau di luar ruangan. Dan yang selanjutnya ada Campbell Stock. Campbell Stock ini berfungsi untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dengan satuan jam. Cara penggunaannya itu, ketika sinar datang, itu akan difokuskan pada bola yang di bawahnya ada kertas pias. Ketika bola itu difokuskan, maka akan terjadinya goresan hitam. Cara penempatannya itu ditempatkan di ruangan terbuka atau luar ruangan. Yang selanjutnya ada hand anemometer. Hand anemometer ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dengan satuan meter per second. Cara penggunaannya, angin itu akan menggerakkan anemometer sehingga anemometer itu menghasilkan arus listrik dan arus listrik ini menimbulkan jarum penunjuk skala. Cara penempatannya itu dijinjing ataupun portable sehingga bisa dibawa keluar ruangan. Yang selanjutnya ada termohigrograf. Termohigrograf ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan secara mekanis dengan satuan Celcius dan persen. Cara penggunaannya, alat ini harus terlindungi dari paparan sinar matahari, hujan, dan angin secara langsung. Cara penempatannya ditempatkan dalam sangkar meteorologi sehingga tidak mudah terkena cahaya matahari, angin, dan hujan secara langsung. Dan yang terakhir ada barometer. Barometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara dengan satuan milibar. Penggunaannya, jika tekanan udara ini tinggi, maka menandakan cuaca ini bersahabat. Akan tetapi jika tekanannya ini rendah, maka akan berakibat sebagai badai. Cara penempatannya ditempatkan di dalam ruangan.